akan tinggal mereka sesuaikan saja. Jadi pengawas sementara dalam perjalanan juga, ya, daripada kita tunggu waktu juga berjalan, ya, pasti ada orang tua yang juga sementara nanti mungkin setelah selesai dari sini pasti ada keperluan lain sehingga kita tidak bisa tunggu, kita juga berjalan. Baik, pertama-tama kami sampaikan terima kasih juga buat kita semua orang tua, teman-teman guru yang datang, orang tua yang kami berikan undangan, dan juga sekalipun secara tertulis terima kasih juga sudah datang bersama-sama kami ke sekolah. Kita sama-sama lihat kemana arah kita membawa anak-anak ini sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan yang berlaku di Republik Indonesia ini, karena kita tahu bersama bahwa dari tahun ke tahun siapapun dia yang nanti naik di Republik Indonesia ini pasti dia punya kurikulum, itu pasti dia baru. Setiap kali ada perubahan-perubahan, sehingga tahun 2023, 24, 25 ini kurikulum yang kita sementara pakai ini kurikulum yang kurang. Berdasarkan capaian rapor pendidikan tersebut, SDN Pasir Garbun menargetkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi untuk tahun 2025. Untuk pencapaian target tersebut, maka SDN Pasir Garbun akan menuangkan dalam visi dan misi sekolah untuk tahun pelajaran 2024-2025. Sekolah nanti akan disampaikan langsung dengan kepala sekolah. Visi dan misi. Iya, kita masuk bab 2, visi dan misi dan tujuan. Kita lihat yang pertama atau A, visi SDN Pasir Garbun. Visi SDN Pasir Garbun adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berinteraksi dan numerasi. Kita lihat yang B, misi SDN Pasir Garbun. Adapun misi yang dirumuskan berdasarkan visi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya peningkatan dan kemampuan siswa dalam literasi. Yang kedua, terwujudnya peningkatan dan kemampuan siswa dalam numerasi. Kita lihat yang C, tujuan SDN Pasir Garbun. Yang pertama, meningkatkan capaian literasi. A, melakukan asesmen secara berkala untuk memastikan peningkatan kemampuan literasi peserta didik. B, memperbaiki dan mengoptimalkan sudut baca di tiap kelas. C, membuat lingkungan fisik sekolah kaya teks literasi. Nomor 2, peningkatan capaian numerasi. Bagian A, memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran. B, membuat lingkungan fisik sekolah kaya teks numerasi. C, melampau 15 menit perkalian secara bersama-sama. Itu kelas 3 dan 4. Kelas 3 sampai kelas 6. D, target pencapaian kompetensi. Kita lihat indikator. Yang pertama, kemampuan literasi. Kita lihat raport 2024. Itu kita lihat di dalamnya ada 0. Dari nanti kita lihat tahun 2025. Nanti setelah asesmen berikut AMB yang nanti besok ini kita laksanakan, ini kita lihat
Sementara dia tahun 2024 ini dalam dia punya ini ada 0 di situ. Tapi nanti kita lihat kalau literasi atau asesmen yang besok nanti kita laksanakan ini, kalau ada peningkatan berarti tahun 2025 itu nanti bisa kita lihat, kita targetkan pasti 40%. Dan juga nanti tahun 2026 pasti dia meningkat lagi 45%, dan seterusnya nanti tahun 2027 pasti dia naik 50%. Kita lihat kemampuan numerasinya. Kita lihat tahun 2024 ini dia 16,67. Tahun 2025 dia naik lagi sedikit jadi 50%. Dan targetnya tahun 2026 dia pasti dia naik lagi 55%, dan tahun 2027 pasti dia naik 65%. Kita lihat indikator karakter. Kita lihat raport tahun 2024 dia naik, dia 50,04. Tahun 2025 dia sedikit menanjak dari 55%, dia naik lagi tahun 2026 60%, dan tahun 2027 pasti dia naik 65%. Kita lihat indikator berikut, kualitas pembelajaran. Tahun 2024 itu dia 61,62. Targetnya tahun 2025 66%, tahun 2026 71%, 2027 76%. Kita lihat iklim keamanan satuan pendidikan. Raport tahun 2024 63,11. Target 2025 68%. Tahun 2026 73%. Tahun 2027 78%. Iklim kebinekaan. Kita lihat raport tahun 2024 67,88. Target 2027 82%. Ya, saya pikir sampai di situ. Sekian dan terima kasih. Tambahan sedikit Pak, saya menjelaskan lagi. Ya. Saya mungkin mulai bertanya, ini rapor pendidikan dari mana? Lalu kita mendapat persen begini dari mana? Mungkin juga Pak, dan dijelaskan sedikit. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ini yang tadi Pak sudah disampaikan dengan Pak Rubino tadi, dua siswa. Adapun capaian rapor pendidikan SD SMP Gabung tahun 2024. Ini kita ambil di tahun 2024 itu, dari tahun 2023 itu kita mengalami penurunan. Terus mungkin ada bertanya, hasil ini dari mana? Hasil ini itu kita lakukan, ini dilakukan dari nasional semua untuk asesmen. Asesmen ini kita lakukan tiap tahun. Mungkin ini untuk tahun 2024, mungkin minggu depan ini sudah mulai untuk asesmen itu di siswa kelas 4 dan kelas 5. Mereka nanti ujiannya di SMA menggunakan komputer dan untuk ujian komputer. Jadi mereka nanti dari hasil ini, dari mereka apa yang mereka kerjakan nanti, hasilnya nanti di tahun 2025 yang keluar. Jadi tergantung dari mereka, besok mereka lakukan asesmen ujian di SMA. Jadi hasil yang mereka dapatkan itu nanti ditampilkan, nanti dari dikeluarkan dari kementerian lagi, dan kita melakukan pendidikan di tahun 2025. Apakah nanti kita kenaikan atau mengalami kemunduran lain, menurun begitu namanya. Makanya tadi kita bukan di target
target-target ini tadi Pak. Yang target pencapaian kompetensi. Kita tadi mungkin ada yang bertanya kenapa kita punya visi misi itu di literasi dengan numerasi, karena di tahun 2023, 2022, 2023 kita memang kurang numerasi saja. Kita punya numerasi literasi dengan numerasi itu kurang. Jadi makanya kita kepala sekolah dengan dewan guru juga ada bantuan dari para pengawas kasih masukan ke kita. Jadi kita bikin kita punya visi misi itu khusus untuk literasi dengan numerasi. Jadi membaca dengan menghitung itu kita presiden memang untuk menaikkan peningkatan untuk di tahun 2025, 2026, 2027. Jadi makanya kita punya visi misi. Bapak mungkin bilang cuma literasi dengan numerasi. Jadi itu tidak terlalu visi misi terlalu banyak gitu. Kita fokus kayak yang ini saya dulu Pak. Kita meningkatkan kita punya literasi dengan numerasi di SD SMP Garut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kita perlu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala SD Impresi Garbun, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Impresi Garbun, yang kami hormati pula Ketua Komite, Kepala Kampung, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh gereja, atau tokoh agama, tokoh adat yang hadir pada kesempatan ini. Ya, selamat siang ya. Selamat siang. Ya. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan saya lihat pertemuan hari ini sekaligus menjadi introspeksi bagi kita bersama terkait dengan kemajuan pendidikan kita di kampung ini, khususnya SD Impresi Garbun. Dari berbagai tadi pertanyaan ataupun masukan ataupun tanggapan yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, ini kami sudah catat di sini. Sekaligus nanti kami akan laporkan, dan juga kegiatan pada hari ini kan di video. Nanti hari Senin itu kami akan bahas ini sama-sama. Jadi bapak-bapak tidak usah khawatir apa yang bapak-bapak sampaikan tadi itu nanti langsung ke kepala dinas. Kemudian ini saya tanggapi satu-satu dulu ya. Sebenarnya yang jawabkan tadi kepala sekolah sudah dijawab, tapi tadi disinggung juga soal peran dinas pendidikan, terkhusus untuk kami pengawas. Kami sampaikan bahwa untuk pembagian tugas wilayah kerja baru kesempatan ini dapat di SD Impresi Garbun. Kemarin itu kami hanya dapat 3 sekolah untuk di utara ini, Nyundi, Yanem, Wargo. Kami sampai di Wargo saja. Kemudian untuk kesempatan ini kami dikasih tugas sampai di Garbun. Ya. Dan saya rasa apa yang disampaikan tadi itu memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya, tadi dari Bapak Sekretaris Kampung dan juga Sekretaris Komite ya, dikatakan bahwa perlunya ada sosialisasi terhadap perubahan regulasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ini. Ya, tadi juga Bapak sudah singgung terkait dengan ANBK itu ya. Bapak singgung bahwa sebenarnya anak-anak kita belum mampu ke situ, kalau tidak salah seperti itu ya. Ya, jadi kami sampaikan bahwa ANBK ini atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu merupakan tolok ukur keberhasilan dari suatu sekolah. Dan siapa yang dinilai di situ ada peserta didik ya, untuk literasi, numerasi, dan karakter itu dari peserta didik yang asesmennya sendiri itu asesmen
Kemudian guru juga, guru itu ada selinjannya ya, ya survei lingkungan belajar. Kemudian ada survei karakter. Ya, jadi kalau peserta didik literasi numerasi, kemudian ada sulinjar untuk guru-guru, juga ada survei karakter. Itu yang menjadi penilaian itu yang nanti hasilnya masuk di raport pendidikan. Jadi tahun ini asesmen, hasilnya tahun berikut. Kalau tidak salah tanggal 28 sampai 31 ya Pak Arman untuk tahun ini. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil asesmen itu. Bisa jadi anak-anak semua jawabnya bagus, bisa jadi anak-anak yang ini. Cuma ada satu orang yang tidak hadir, itu juga pengaruh. Bisa jadi anak-anak semua hadir, semua sudah jawab bagus, tapi guru-guru ada yang tidak isi ininya selinjarnya, itu juga pengaruh. Makanya semuanya harus terlibat di situ. Bahkan di raport pendidikan itu kan ada juga penilaian untuk orang tua. Ada di situ peran serta orang tua terhadap sekolah, ada juga. Cuma tadi kan secara garis besarnya yang ditampilkan, ya, ada juga. Dan sebenarnya asesmen ini bukan kemauan dari sekolah itu, bukan kemauan dari Pemda, tapi ada regulasi yang mengatur itu. Ini sekaligus menjawab Bapak punya pertanyaan, yaitu berdasarkan Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 yang mengatur tentang asesmen itu. Ya, bahwa nanti yang asesmen ya kelas 5 SD dan seterusnya. Kalau SMP kelas 8 ya. Ya, seperti itu, SMA juga begitu. Jadi bukan kemauan dari pihak sekolah, tapi ini memang dari pusat sana. Nah, itu diatur berdasarkan permen yang tadi. Tujuannya apa? Sebenarnya bukan untuk mencari kekurangan sekolah itu. Iya, bukan mencari sekolah yang unggul, bukan mencari sekolah yang ini sekolah ini banyak kekurangannya, tidak. Tetapi lebih mengarah kepada bagaimana cara pemerintah mengambil kebijakan untuk memperbaiki pendidikan ini. Ya, itu sebenarnya menjadi acuan atau menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depannya. Misalkan di Papua ini rata-rata asesmennya nilainya masih di bawah standar nasional. Berarti di sana perlu ada perbaikan lagi. Perlu ada apa yang perlu dibenahi. Sebenarnya tabelnya tadi itu kan banyak, cuma yang ditampilkan garis besarnya. Di situ dilihat dari angka-angka yang muncul itu yang mana yang paling perlu di ini. Kalau misalkan literasinya berarti itu nanti kebijakan terkait itu. Kalau misalkan numerasinya berarti kebijakan terkait itu. Keamanan sekolah atau kebinekaan, kan tadi yang ditampilkan ada 6. Kemarin saya minta Parman ada tampilkan 8 ya. Tapi jadi yang secara garis besar ada 6 indikator. Yang pertama literasi, kemudian yang kedua numerasi, yang ketiga karakter, yang keempat iklim keamanan sekolah, yang kelima iklim kebinekaan, yang keenam kualitas pembelajaran. Ya, kemudian ditambah ada 2 indikator lagi, iklim inklusivitas, dan yang ke-8 instruksional kepemimpinan. Itu kepala sekolah punya. Jadi kepala sekolah juga ada nilai di sini. Kualitas pembelajaran nanti ke guru-guru. Jadi di situ nilai, berarti kepala sekolahnya ini kepemimpinannya masih lemah. Kualitas pembelajaran guru-guru masih lemah. Anak-anak punya literasi masih kurang dan sebagainya. Ada nilai semua. Dan nilai ini yang nantinya dijadikan acuan untuk pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan perbaikan-perbaikan yang tadi itu. Itu yang pertama terkait dengan AMBK. Karena semua peserta harus hadir ya. Jangan sampai ada yang ini anak-anak sudah jawab semua ini. Misalkan 10 peserta, yang 9 orang itu jawabannya betul semua, taruhlah seperti itu. Tapi 1 orang tidak hadir dan 10 orang itu, maka yang 1 orang itu akan mempengaruhi yang lain. Nanti nilainya tetap merah seperti itu.
sama dengan survei SNJ-nya juga, guru-guru juga ada yang guru-guru bisa tadi kan 11 orang yang disampaikan ya, 10 orang sudah mengisi, 1 orang tidak mengisi, itu juga pengaruh. Oleh karenanya ya perlu ada dukungan, perlu ada kerjasama antara kita semua pihak ya, sekolah, pemerintah kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, komite sekolah, perlu ada campur tangan itu semua. Ya. Jadi pihak sekolah juga tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, sebaliknya juga begitu. Karena kita semua punya peranan di situ. Itu punya peranan semua. Tadi sudah disinggung juga terkait dengan 3 jenis pendidikan itu ya, formal, informal, formal dan non formal. Kemudian yang berikutnya mengenai tadi disinggung mengenai sarkas juga ya, sarana dan prasarana termasuk ini. Itu kan nantinya dilihat dari Dapodiknya ya, Pak Arman kalau tidak salah, Dapodiknya. Kalau di Dapodik itu kan ada sarana, tingkat kerusakan sarana dan prasarana. Nanti dilihat di situ. Ya. Kalau misalkan di sini ada kerusakan, berapa persen kerusakannya itu dilihat lagi dari, misalkan di sini dari 40 SD, sekolah mana yang terparah, itu yang diutamakan dulu. Ya. Sekolah mana yang terparah itu yang ini kan sekarang semuanya serba sistem. Jadi tingkat kerusakan sekolah dibaca lewat Dapodik itu, lewat sistem itu. Jadi kalau misalkan operatornya kasih masuk tidak ada kerusakan, berarti yang terbaca di sistem tidak ada kerusakan. Tapi kalau misalkan dimasuk ke tingkat kerusakan sekian persen, ya itu terbaca di sistem. Dan saya rasa itu sudah ditangani itu sama operator. Mungkin kita tunggu saja, mudah-mudahan kalau tidak tahun ini atau tahun berikutnya. Kita berharap tahun ini ada juga. Karena saya lihat di beberapa sekolah yang kemarin tidak dapat, tahun ini lagi dapat. Seperti itu. Jadi maksudnya kalau mau sekaligus juga, saya rasa pemerintah tidak sanggup untuk ini. Jadi itu secara bertahap seperti itu. Dan yang berikutnya ya ini kehadiran guru-guru. Kemarin kami sempat bincang-bincang juga dengan kepala sekolah, kiranya menyurat ke yang bersangkutan itu. Ya. Kami bisa saja langsung melaporkan itu ke kepala dinas terkait itu, tapi kami perlu data. Kalau misalkan sekedar bicara begini, kalau kami tidak ada data, apalagi kami orang baru di sini, ya itu tidak fair juga. Kami perlu data, dan kalau misalkan nanti kami dikasih data ini guru-guru kan ada data hadir. Ini nanti kami teruskan. Atau Bapak Ibu orang tua, komite sekolah bisa membuat surat pernyataan tidak puas terhadap beberapa orang guru itu. Kalau misalkan minta sekolah untuk ini tapi sekolah tidak lanjut, bisa membuat surat itu. Komite sekolah itu bisa membuat pakai komite itu surat pernyataan tidak puas terhadap beberapa orang guru itu yang ketidakhadirannya ini. Ya kirim ke kami, nanti kami sampaikan ke kepala dinas supaya kami ada dasar. Kalau misalkan penyampaian lisan begini tidak fair juga. Kami perlu dasar hukum, perlu data, perlu bukti seperti itu. Kalau misalkan ini buat seperti itu, saya rasa kita sama-sama enak. Dan sebenarnya kita sebagai pendidik itu harusnya punya beban moral. Artinya apa? Kita harusnya merasa bersalah kalau tidak melaksanakan tugas. Ya, apalagi ya tadi sudah disinggung ada bulan terima gaji, bulan terima gaji. Kalau di beberapa sekolah yang memang laporannya sudah masuk itu ditahan. Termasuk saya ada teman juga yang ditahan, gajinya datang menghadap Pak Kadis bilang kamu kerja dulu baru kita. Ini kan gajinya. Kalau ada surat masuk, tapi kayak berharap ada surat masuk, tapi kayak berharap ada kesempatan untuk kalau bisa kami mau ketemu dulu dengan ininya,
mungkin nanti kepala sekolah bisa menyurati guru itu dulu supaya kita bisa ketemu sama-sama. Kalau misalkan memang surat itu tidak digubris, ya mungkin seperti yang tadi Bapak bisa ini macam komite bisa buat surat pernyataan tidak puas, atau kepala sekolah langsung menyurat ke PTK atau datanya langsung kasih ke kami dan kami teruskan ke ini. Ini kan videonya nanti di Pak Kadis ada lihat nanti, tapi kami tetap perlu data seperti itu. Kami secara pribadi sebenarnya prihatin juga kalau ada yang modelnya seperti itu. Kami selalu meyakini bahwa di keyakinan kami itu, kebetulan saya Muslim, bahwa yang modelnya seperti itu tidak kerja baru terima gaji. Kami khawatirkan bahwa gaji itu kita makan bukannya jadi energi, bukannya jadi tenaga bagi kami, tapi jadi penyakit. Kami khawatirkan seperti itu, karena tadi istilahnya jadi buta ya, tidak melaksanakan tugas baru terima ini dengan berbagai alasan-alasan, mungkin alasannya sakit dan sebagainya, bisa jadi alasan itu dibuat-buat dan besok lusa dia akan dapati alasan itu. Bapak saya hari ini tidak masuk karena sakit, padahal dia tidak sakit. Besok lusa Tuhan akan tunjukkan kepada dia alasan itu jadi nyata, dia betul-betul sakit. Dan saya rasa saya terharu dengan apa yang bapak-bapak sampaikan. Artinya bapak-bapak ini, bapak orang tua, ada perhatian, ada kemauan yang lebih terhadap kemajuan pendidikan di sekolah ini. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa ada dukungan, ada keprihatinan, ada kemauan terhadap kemajuan pendidikan di SD Presiden Garbun ini. Karena memang seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa wajah-wajah daerah kita, ya, kampung kita beberapa tahun ke depan, lihat dari anak-anak kita yang sekarang ini. Karena biasa lusa mereka yang ini sampai ke kepemimpinan seperti itu.